Perkenalkan, saya Umi Zaitun, guru SMA Negeri 110 Jakarta. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 dengan nomor peserta 201699824215. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran untuk keperluan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Baik, alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, sama-sama kita berdoa. Silahkan satu orang memimpin doa untuk kegiatan belajar hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Geldi? Oke, boleh silahkan Geldi pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Aji. Oke, ada yang tahu Aji kenapa? Nggak tahu. Oke, semoga cepat ada kabar dari Aji ya. Nah, dan bisa kembali bergabung di kelas Buni lagi untuk belajar. Sebelum belajar, silakan kalian persiapkan diri. Kita sudah punya kesepakatan kelas waktu di awal semester kalau belajar berarti harus apa? Tertib. Selain tertib, fokus. Ya, rapikan pakaiannya. Lihat sampah di kolong, jangan sampai ada sampah yang ada di kolong meja. Ya, jadi kita belajar dalam keadaan bersih, nyaman, dan tenang. Oke, sebelum belajar supaya konsentrasinya bisa full, Bumi ada sedikit permainan. Instruksinya ketika Bumi bilang selamat pagi, berarti kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Bumi bilang selamat siang, berarti kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Bumi bilang selamat sore, berarti tepuk tangan 3 kali. Kalau Bumi bilang selamat malam, 4 kali. nah, tidak usah tepuk tangan. Jadi tepuk tangannya setengah gini ya. Nah, karena kalau malam itu kan kalian istirahat. Oke, siap ya? Yang kompak tunjukin kekompakan di kelas 10C ini. Selamat pagi. Pagi. Kurang kompak. Selamat pagi. 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 Siang. Oke, siang. Siang. Sore. Sore. Malam. Nah, ketahuan yang malam-malam suka ganggu tetangganya, ya kan? Jadi, nah sekarang aturannya yang tepuk tangan ikutin gerakan tangannya Bumi. Kalau Bumi tunjuk ke situ, berarti bagian sini yang tepuk tangan. Kalau Bumi tunjuk sebelah sini, berarti sebelah kiri dulu ya yang tepuk tangan. Kalau Bumi tunjuk seperti ini, berarti ya setelah ini barisan dua ini yang tepuk tangan. Oke, siap? Oke. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ulang lagi. Selamat malam, pagi, siang, sore, malam. Nah, good. Oke, kita tepuk tangan semuanya. Oke, udah pada fokus tadi kan? Nah, kalau sudah pada fokus, kita mulai siap belajar. Silakan kalian lihat handphone masing-masing. Ada beberapa pertanyaan pretest yang Bumi berikan di lewat Google Classroom. Silakan kalian lihat dan kerjakan. Bumi kasih waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Kan kalian, kita Bumi ada PPT, sama-sama kita lihat dulu ya. Di dalam kegiatan itu kan pasti ada apa? Produksi. Kemarin minggu lalu kita belajar tentang apa? Produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, di dalam kegiatan itu kan pastinya ada pelaku-pelaku ya. Nah, pelaku-pelaku ekonomi. Oke. Nanti hari ini kita mau belajar tentang apa sih?
hari ini di 90 menit ke depan kita akan belajar tentang 4 poin yang di atas. Boleh silakan Dani bacakan. Oke. Tujuan pembelajaran. 1. Menelaah 4 peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Oke. 2. Memainkan diagram interaksi pelaku ekonomi 3 dari 4 sektor. Iya, terus? 3. Dapat membuat diagram interaksi pelaku ekonomi Oke, terus? 3 sektor dan 4 sektor. 4. Dapat mempresentasikan diagram interaksi pelaku ekonomi 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang peran pelaku ekonomi yang masing-masing poinnya ada di dalam PPT ini, ya. Sebelumnya nanti ada video yang mau Bumi munculkan. Nah, kalian simak videonya. Setelah kalian simak videonya, nanti silahkan kalian boleh beri pendapat kalian, ya. Hai, apa kabar semuanya? Kali ini Kritik mau ajak kamu untuk melihat proses pembuatan tempe nih. Belum ada catatan pasti kapan tempe mulai ada di Indonesia. Menurut Om Hognam, seorang sejarawan, penemuan tempe masih ada hubungan erat dengan produksi tahu di Jawa. Karena keduanya dibuat dari kacang kedelai. Tahu sendiri dibawa oleh orang Tiongkok ke Jawa yang mungkin sudah ada sejak abad ke-17. Lalu, tempe merupakan sumbangan Jawa untuk dunia. Menurut Andreas Marioto, seorang wartawan spesialis sejarah lapangan, tempe merupakan makanan kerakyatan karena diciptakan oleh rakyat, bukan istana. Namun, sekarang tempe bukan hanya makanan rakyat saja, karena pamor tempe yang semakin meningkat. Tempe kini dimakan oleh siapa saja. Nah, kali ini kita akan ke rumah tempe Indonesia yang ada di kawasan Bogor. Yuk kita kenalan dengan Pak Suheri, Ketua KOPI Kabupaten Bogor, Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia. Nah, proses akhir, biji-biji kedelai dimasukkan ke dalam kemasan dan ditutup rapat. Lalu didiamkan selama 2 hari. Maka tempe siap dijual. Nah, itu dia proses pembuatan tempe. Sekarang sudah semakin tahu kan? Dah, kita sudah menyaksikan videonya. Siapa yang mau ngasih tanggapan? Oke. Monik, silakan Monik. Dari video tadi apa yang bisa kamu simpulkan? Ya, Monik mau menambahkan atau Monik simpulkan di sini kita dapat melihat koperasi produsen tahu dan tempe di Indonesia. Nah, kalau kita tahu kan tahu sama tempe itu dibuatnya susah, alat-alatnya kayak ribet nih. Ternyata udah ada yang modern sekarang, makin perkembangan zaman, koperasi tahu dan tempe semakin modern. Jadi ya udah tinggal dibuat, terus bahan-bahannya juga harus steril, terus ya bahan utamanya yaitu kedelai. Jadi kalau udah bahan-bahannya udah lengkap, udah steril semua, bisa diproduksikan. Oke, ada lagi? Udah. Oke, siapa lagi yang mau beri tanggapan? Oke, gimana tanggapan Nur Fadilah video yang sudah kita tonton tadi barusan? Saya ingin menambahkan sedikit. Tadi kegiatan tadi termasuk kegiatan rumah tangga produksi yang membuat tempe. Rumah tangga produksi yang membuat Tempe. tempe. Dengan adanya pelaku ekonomi rumah tangga produksi itu membuat suatu kebutuhan kita, kayak seperti kita kan pasti membutuhkan tempe untuk makan, dan itu akan membuat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari kita. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dong. Ya, tadi kita udah menonton video berkaitan dengan kegiatan ekonomi terkait dengan produksi tempe. Yang namanya produksi itu pasti ada yang membuat kan. Nah, yang namanya membuat itu berarti harus ada pelaku-pelakunya, ya. Jadi ada berapa pelaku tadi yang ada di dalam video tersebut. Sekarang Bumi kasih lihat gambar. Oke, siapa yang mau menanggapi kaitan antara gambar ini dengan video yang tadi? Ayo. Oke, lumayan banyak. Oke, Puja, silakan. Menurut kamu kaitannya apa sih gambar ini sama video tadi? Dari
yang saya lihat yang paling atas itu ada gambar traktor di mana untuk seperti menambah pupuk pada pertanian kedelai itu termasuk ekonomi rumah tangga konsumen. Oke. Kemudian di bawah gambar traktor itu seperti ada itu ya apa pemerintahan ya Pabrik. Pabrik itu bisa termasuk dalam diagram ekonomi rumah tangga produsen karena di situ menghasilkan suatu produk. Oke, good. Selanjutnya yang terakhir itu ada diagram ekonomi luar negeri. Di situ biasanya terjadi ekspor impor. Mungkin tempe yang dibuat dari video tadi bisa diekspor ke luar negeri. Oke, karena tempe itu udah makanan yang mendunia ya. Ya, walaupun asalnya Indonesia, kayak orang Indonesia kan biasanya mau tinggal di mana aja pasti nyarinya tempe. Jadi mau nggak mau tempe diekspor ke luar negeri. Oke, bagus. Terima kasih Puja. Kita kasih tepuk tangan. Kita lihat sama-sama ada 3 instruksi yang di sini. Ya, yang pertama buatlah kelompok sebanyak 6 sampai 7 orang. Yang kedua kalian nanti Bumi kasih lembar LKPD. Ya, setelah itu kalian kerjakan, kalian diskusikan, lembar LKPD-nya boleh dicoret-coret, kalian isi boleh di situ. Nah, selesai kalian diskusi, terakhir ada presentasi setiap kelompok. Untuk presentasinya, Ibu Umi kocok. Jadi, semua kelompok itu harus sudah siap. Paham ya? Oke, kita mulai. Pembagian kelompok, boleh silakan kalian pilih kelompok teman kalian yang nyaman, anggotanya laki-laki dan perempuan sebanyak 6 sampai 7 orang. Dimulai dari silakan Ayah, silakan boleh berbangun. Nah, ini kelompok. Dimulai dari kelompok 1 tempatnya sebelah sini. Kelompok 2 sini. 3 sini. 4 sini. 5 belakang. 5 belakang, ya 5 belakang. Oke, Bu ini udah bagikan LKPD-nya. Boleh silakan kalian lihat. Ya, di bagian pertama itu kalian bisa baca. Ya, di sini ada sebuah kasus. Jadi kalian silahkan baca. Setelah dibaca, kalian isi. Ada soal 1 sampai 4. 1 sampai 4 kalian isi sesuai dengan wacana tadi, permasalahan tadi. Setelah itu tugas kalian yang bagian kedua membuat diagram. Oke, waktunya udah selesai. Silakan duduklah kembali dengan rapi. Saatnya kita presentasi. Nah, pada saat presentasi jangan lupa langkahnya. Yang pertama kan nanti ketika Bu Umi tunjuk, kalian maju ke depan. Setelah maju ke depan, ya, kalian perkenalkan diri. Setelah perkenalkan diri, nah, kalian bacakan hasil diskusi kalian yang tugas yang pertama. Bagian 1. Setelah sudah membacakan hasil diskusian kalian, lalu kalian menjelaskan tugas yang kedua. Ya, yang tadi kalian buat tentang diagram pelaku ekonomi. Nah, setelah kalian sudah jelaskan diagram pelaku ekonomi yang kalian buat, nanti ada sesi tanya jawab. Nah, setelah sesi tanya jawab, kalian jawab. Nah, terus langsung ditutup. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ditutup dengan salam, kalian kembali ke tempatnya. Sekarang kita mulai ya. Nah, untuk maju pertama, siap-siap kelompok. Nah, rumah tangga pemerintah. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk rumah tangga pemerintah. Yuk, maju silakan rumah tangga pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kedua sektor rumah tangga pemerintahan. Sebelum lanjut ke mempresentasikan hasil diagram aliran kami, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Puja Azara. Nama saya Adinda Citra Pratama Surya. Nama saya Devina Jasa Sabila. Nama saya Anas Jaya. Nama saya Deborah Dwi Putri. Nama saya Supriyati Sayati. Baik, yang pertama-tama kita akan membacakan hasil LKPD diskusi kelompok kami. Silakan Deborah. Jadi pertanyaan pertama yaitu, apakah tindakan perusahaan-perusahaan konser untuk mendirikan pabrik di Indonesia termasuk salah satu contoh perilaku produsen? Coba jelaskan. Jadi hasil dari diskusi kami adalah jawabannya yaitu karena perusahaan-perusahaan konser merupakan kegiatan produksi, yaitu menciptakan ponsel pintar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan kedua, apakah sebenarnya perilaku konsumen mereka di Indonesia karena perusahaan dapat lebih memahami perilaku konsumen sehingga dapat memahami apa yang diperlukan oleh masyarakat. Jika menjadi penyebab bertambahnya nilai lebih dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga, adakah pengaruh pemerintahan dan masyarakat luar negeri sebagai perilaku ekonomi dalam kasus di atas dijelaskan? Jawabannya tentu karena rencana ini bekerja besar untuk kemajuan negara dalam bidang elektronik, sehingga pemerintahan dan masyarakat luar negeri juga ada pengaruh sebagai perilaku ekonomi. Dan yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu apakah rumah tangga keluarga dalam kasus ini cenderung menjadi konsumen atau produsen? Jawabannya rumah tangga keluarga lebih cenderung menjadi konsumen karena kasus di artikel tersebut menyebut bahwa produsen ini fokus terhadap investasi manufaktur sehingga rumah tangga keluarga jadi lebih menjadi pelaku konsumen dalam hal tersebut. Itulah hasil diskusi LKPD kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang aliran diagram 3 sektor yang tadi sempat kita diskusikan. Di sini kami akan menjelaskan 3 sektor. Nah, di sini ada 3 pelaku, yaitu RTK, pemerintah, dan RTP. Nah, yang pertama-tama ini dari RTK, rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen, itu dia menghasilkan faktor produksi seperti tenaga kerja, kewirausahaan, SDM, SDA, dan lain-lainnya. Nah, sebagai imbalannya, RTP, rumah tangga produsen, mengasih imbalan ke RTK, rumah tangga konsumen, itu seperti upah dan laba. Selanjutnya dijelaskan oleh Puja. Kemudian dari menghasilkan pajak. Jadi rumah tangga konsumen ini memberi pajak kepada pemerintahan. Kemudian dari pemerintahan ke rumah tangga konsumen akan memberi fasilitas atau subsidi. Selanjutnya ada dari rumah tangga produsen ke pemerintahan sama untuk memberikan pajak. Jadi di mana ada perusahaan ini membangun perusahaan akan memberi pajak kepada pemerintahan. Selanjutnya dari pemerintahan menghasilkan subsidi atau fasilitas juga kepada rumah tangga produsen. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Saya akan bertanya, apa yang harus dilakukan agar perekonomian 3 sektor meraih keseimbangan? Oke, untuk pertanyaan. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya Devina Sabila akan menjawab untuk pertanyaannya ya. Jadi jawabannya, syarat yang harus dipenuhi agar perekonomian 3 sektor mencapai keseimbangan adalah jika penawaran agregat dengan pengeluaran atau jumlah penawaran agregat adalah sama. Jadi dengan besarnya tingkat konsumsi investasi dengan pengeluaran pemerintah. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, dan jadi antara penerimaan pengeluaran itu harus sama atau seimbang. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk teman kita. Oke, silakan ditutup kembali.
Cukup sekian dari kelompok presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perekonomian diagram sektor 4 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Gali Brian, nama saya Muhammad Sekuno, nama saya Indra Kurniawan, nama saya Muhammad Ramadhani, Nama saya Muhammad Said. Nama saya Pakai Pusaka. Nama saya Tiba. dan di sini udah ada diagram sama PPT yang kami sudah buat dan sudah ada hasilnya yang diskusikan oleh kelompok kami. Dan ini dia hasil yang sudah diskusikan oleh kelompok kami, dan di sini ada diagram dan saya ingin menjelaskannya. Yang pertama di sini ada kita punya empat sektor, yaitu RTK. RTK yaitu perusahaan, kalau RTK itu konsumen, di sini ada pemerintah, dan di sini ada ML. ML itu masyarakat luar negeri. Nah, yang pertama itu konsumen mengasih tenaga kerja ke perusahaan, dan perusahaan akan mengasih imbalan berupa uang sewa, gaji, atau laba. Dan bisa disebut pasar input. Yang ketiga dan keempat yaitu pasar output yang dari perusahaan mengasih barang dan jasa ke konsumen, dan konsumen akan mengasih imbalan yaitu berupa arus uang yang berupa pasar output. Oke, yang kelima dan keenam, konsumen RTK dan RTP itu akan mengasih pajak ke pemerintah, dan pemerintah akan mengasih fasilitas berupa sekolah, jalanan, dan jembatan, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu di sini ada masyarakat luar negeri. Jadi pertama, RTK konsumen itu akan mengasih faktor-faktor produsen ke masyarakat luar negeri, dan masyarakat luar negeri ini akan mengasih imbalannya sebaliknya kayak mengasih barang atau berupa uang, dan RTP ini juga akan mengasih atau mengekspor atau mengimpor barang-barang dan jasa ke masyarakat luar negeri, dan sebaliknya juga masyarakat luar negeri akan mengasih imbalan berupa arus uang. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, nama saya Catur Adikuyuma. Di sini saya akan bertanya, kenapa keseimbangan pada sektor sering disebut sebagai perekonomian terbuka? Ya, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Catur. Jawaban adalah karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan perilaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi juga aktif. Oke, itu pertanyaannya tadi. Sudah ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Kalau sudah cukup, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi terakhir di teman kita Bu Umi mau rumah tangga konsumsi, silahkan maju seperti yang teman kalian presentasikan. Yang lain tolong dengarkan dengan tenang dan simak baik-baik presentasi dari teman kalian ya. Oke, yuk kelompok RTK silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 sektor, ingin mempresentasikan hasil dari diagram kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Gibran Satria Nugra. Nama saya Siti Nurfadila. Nama saya Cika Kalisa. Nama saya Kamil Syufi. Nama saya Salsabila. Nama saya Kawiratna. Baik, di sini kita akan mempresentasikan hasil dari diagram 2 sektor. Dalam diagram 2 sektor ada 2 pelaku, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen sebagai penyedia sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan dikirimkan ke rumah tangga produsen, dan rumah tangga produsen akan membalas dengan imbalan, contohnya seperti upah, sewa, dan laba. Dan rumah tangga produsen akan memproduksi
memproduksi sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi suatu barang dan jasa yang akan dijual ke rumah tangga konsumen. Dan rumah tangga konsumen akan membelinya dengan memberikannya uang. Sekian presentasi diagram pelaku ekonomi dua sektor. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan dong. Oke, untuk presentasi selesai, tugas LKPD-nya juga sudah dikerjakan. Ibu sudah mengirimkan tugas tertulis kalian, ada di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan. Ada link quizzes yang hari ini diisi, ya. Kodenya juga sudah Bu Umi kasih di Google Classroom. Yuk, kita silakan buka quizesnya atau Google Classroom-nya untuk mengerjakan latihan dari quizzes. Silakan dibuka. Waktunya selesai mengerjakan quizzes. Nah, boleh lihat kembali ke layar. Ada gambar apa nih? Ekspresi. Kalau dilihat gambar 1, 2, dan 3, ya, perasaan kalian mengungkapkan di bagian mana sih? Ada yang satu? Ada yang satu? Yang satu nggak jadi. Ada yang dua? Yang satu itu lapar gitu kan, ngantuk. Kalau yang dua itu masih bingung. Ada yang bingung? Bingung. Bingungnya di bagian mananya? Oke, kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh kalian nanti tanya dengan Bumi ya setelah pelajaran ini, atau bisa diskusi lagi dengan teman-temannya, atau bisa baca lagi di sumber-sumber yang udah Bu Umi berikan. Ya, di dalam Google Classroom tadi sudah Bu Umi kasih materi ajarnya tentang peran pelaku ekonomi. Yang masih bingung boleh silakan dibaca-baca lagi. Ya, ada yang nomor 3? Siapa yang nomor 3? Happy ya? Happy belajar hari ini? Oke, happy. Ya. Nah, kalau happy, alhamdulillah. Nah, sekarang di terakhir nih kita belajar, Bu Umi mau satu di antara kalian memberikan kesimpulan untuk materi yang sudah kita pelajari. Oke, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Yuk. Nah, oke, silakan Nurfadilah. Silakan kasih kesimpulan materi kita, pelajaran kita hari ini apa aja? Saya di sini Fadila akan memberikan kesimpulan dari pelajaran kita tadi. Jadi kita sudah belajar pelaku ekonomi dan diagram pelaku ekonomi. Dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya pelaku ekonomi, kebutuhan setiap manusia entah itu barang atau jasa akan terpenuhi, dan setiap pelaku ekonomi mempunyai peranannya masing-masing yang saling melengkapi. Jika dalam diagram pelaku ekonomi entah itu 2 sektor, 3 sektor atau 4 sektor ada salah satu pelaku ekonomi yang tidak ada, bisa jadi kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan secara optimal, karena sejatinya kegiatan ekonomi akan terlaksana jika adanya pelaku ekonomi. Oke, kita kasih tepuk tangan teman kita. Luar biasa. Ya. Nah, pelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Semoga kita semua apa yang kita pelajarin kali ini kita bisa mengaplikasikannya ya nanti di kehidupan sehari-hari. Terus jangan lupa minggu depan pelajari materi berikutnya terkait dengan bank sentral atau lembaga keuangan. Oke, sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita tutup dengan doa. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Waktu awal kita berdoa. Nah, sekarang di penghujung pembelajaran kita juga kita akan berdoa juga ya. Semoga apa yang nanti kita pelajari semangat. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.